Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama kepada pembantu rektor 1, Dr. Hussein Insawan yang sempat bergabung dengan kita. Sahabat saya Dr. Ahmad, Ketua Unit Pengembangan Bahasa IAIN Kendari. Juga sahabat saya Dr. Fahmi Gunawan. Saya yakin saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua pagi ini atas bisikan beliau, atas rekomendasi beliau. Juga terima kasih kepada moderator kita Dr. Imelda, para guru, para dosen, dan para pencinta bahasa Arab yang bergabung pada webinar pagi ini. Saya juga ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga kebersamaan kita pagi ini ada manfaatnya. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada narasumber kita yang pertama, guru kita semua, Profesor Dr. Azhar Arsyad. Sayang sekali beliau karena ada acara yang lain, beliau tidak bisa sampai akhir bersama kita di acara ini. Tapi saya sangat-sangat merasa tersanjung bisa berada satu forum dengan beliau. Alhamdulillah, perkenalan dan perjumpaan saya dengan beliau selalu di forum bahasa Arab. Seperti yang tadi yang beliau singgung, pertama kali kita ketemu itu di seminar internasional bahasa Arab di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada saat itu beliau salah satu pemakalah, dan saya saat itu alhamdulillah diundang untuk menerima penghargaan. Dan alhamdulillah ini pertemuan kedua kami dan juga di acara bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibantu pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk berbicara tentang apa yang saya kasih judul teknologi ta'lim al-lughah al-arabiyyah madza wa kaif. Jadi sebisa mungkin saya mengajak kita semua untuk bicara pada tataran teoritis sedikit dan juga pada tataran praktis. Nah, karena teknologi pembelajaran itu bisa dipandang, bisa didekati dari berbagai macam aspek ya. Saya pagi ini agar nyambung, saya berusaha menjelaskan semua itu dalam kerangka apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Azhar ya, biar nyambung gitu. Pertama, mari kita lihat apa sebenarnya yang disebut dengan teknologi atau ta'lim itu. Okay. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof ya, ada yang harus diluruskan dari pemahaman kita tentang teknologi pembelajaran itu. Di sini saya menulis bahwa teknologi pembelajaran itu dalam pengertiannya yang yang lengkap, yang mencakup berbagai aspek, istikhdamut turuq wal adawat wal mawad wal azhija wat tanzimat bihadaf tahqiq ahdaf ta'limiyah muhaddada wa dhalika fi dhawi ta'azur baina ma tuqaddimuhu at-teknologiyah wa nadhariyah ta'lim wa ta'allum wal manhaj. Jadi salah satu definisi dari teknologi pembelajaran itu adalah menggunakan metode-metode yang ada, perangkat-perangkat yang ada, materi-materi yang ada, okay? Dan semuanya itu untuk kita dapat sampai kepada tujuan pembelajaran yang kita canangkan. Poin penting di sini bahwa ternyata teknologi pembelajaran itu tidak identik dengan alat, tidak identik dengan media, tapi merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang salah satu unsurnya itu adalah media. Dalam pemahaman yang lebih luas seperti yang paragraf kedua, at-teknologi ta'limiyah ta'ni fi awsati ma'aniha tahtid perencanaan, wa i'dad juga persiapan, wa tatwir pengembangan, wa tanfid lalu eksekusi, wa taqwim lalu evaluasi lil amaliyati ta'limiyah min mukhtalifi jawanibiha wa min khilali wasaili taqniyatin mutanawwi'ah. Jadi bisa dibilang bahwa teknologi pembelajaran itu mencakup seluruh aspek pembelajaran, mencakup tidak hanya kurikulumnya tapi semuanya. Ini perlu kita pahami lebih dini ya, agar nanti ketika kita mengelaborasi poin-poin yang krusial dari teknologi pembelajaran itu kita bisa menemukan core-nya ya, bahwa teknologi pembelajaran tidak hanya teknologi yang berasumsi alat atau media,
tapi lebih dari itu mencakup seluruh unsur atau potensi pembelajaran itu sendiri. Tadi bahkan lebih jauh lagi Prof. Arsyad menjelaskan kepada kita, beliau lebih jauh lagi ya, pandangannya bahwa inti daripada proses dan guru itu ada yang lebih inti lagi di balik guru itu, roh dari guru itu ya. Al-mihwarur ra'isi min amaliyati ta'limiyah al-mudarris wa ahammu janib min al-mudarris ruhu. Jadi inti dari seluruh proses pembelajaran itu adalah guru, dan guru itu yang paling penting itu adalah rohnya. Ini saya kira yang nanti akan kita elaborasi lebih jauh, karena teknologi pembelajaran itu ya atau media itu adalah alat, benda mati. Jadi kita harus beri ruh gitu. Kita harus beri nilai di dalamnya agar bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai, tidak hanya nilai pendidikan tapi juga nilai-nilai spiritual yang kita anut. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Limadha yahtaj ta'limul lughatil arabiyyah ila teknologiya? Pertanyaan ini sederhana, tapi sesungguhnya pertanyaan ini merangkum sebuah kenyataan bahwa ada di antara kita, para pengajar bahasa Arab, ya, para dosen, para guru yang masih memiliki resistensi terhadap teknologi itu. Ngapain sih bahasa Arab diajarkan dengan teknologi? Ya, bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa agama, diajarkan dengan cara apapun, seperti Al-Quran, tetap bisa nanti, akan sampai juga. Ini ada aspek barokah di sana. Jadi kita nggak perlu. Ada resistensi seperti itu. Di sini mari kita tegaskan. Kenapa? Itu harus, teknologi itu harus kita rangkul, harus kita sambut untuk, mengembangkan pembelajaran bahasa Arab yang kita geluti. Oke, baik. Tampilannya mungkin bisa diperkecil ya. Maaf Prof, suaranya kurang besar, sepertinya bisa volumenya agak ditambah. Oke, sudah agak lebih besar kah? Ya, lebih besar Prof. Baik. Ya. Ada 3 yang saya cantumkan di sini alasan kenapa kita harus meyakini bahwa kita ketika mengajar bahasa Arab kita butuh teknologi. Pertama adalah ahamiyah ta'limiyah. Urgensi pedagogis. Apa itu? Ayyu amaliyatin ta'limiyah la tastaghni anit teknologi litakuna fa'ala. Pembelajaran bahasa Arab itu sesungguhnya adalah proses transfer nilai, transfer pengetahuan, kognisi dan skill kepada orang lain. Maka transfer ini harus sebisa mungkin harus menjadi transfer atau proses transfer yang efektif. Dan salah satu jaminan efektivitas transfer knowledge ini adalah teknologi pembelajaran, teknologi ta'lim. Disinilah fungsi teknologi pembelajaran itu akan memudahkan yang sulit, menyederhanakan yang sophisticated, mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh dan sebagainya. Hampir semua persoalan yang kita hadapi dalam sistem pembelajaran bahasa Arab tradisional itu bisa diatasi dengan teknologi pembelajaran. Saya sekedar kasih contoh, pengalaman saya mengelola website yang saya buat, lisanarabi.net. Ketika saya membuat website ini, pikiran pertama saya sederhana. Kepada desainer websitenya, saya bilang ini hanya media komunikasi saya dengan mahasiswa saya. Maka tolong jangan pakai .com, tapi .net. Apa perbedaan .com dengan .net? .com itu menurut saya ada sisi-sisi komersialnya. Saya bilang ini enggak. Ini adalah ruh silaturahminya harus lebih banyak. Ini adalah channel komunikasi saya dengan para mahasiswa saya. Apa yang saya ajarkan di kelas, saya taruh di sini. Saya lanjutkan ahamiyah ta'limiyah, ahamiyah ta'limiyah. Artinya lewat teknologi pembelajaran kita itu akan menjangkau skala yang lebih luas, akan mencapai tingkat pemahaman yang lebih sempurna, yang lebih bagus, dan di hampir semua aspek pembelajaran itu dengan teknologi ini akan lebih efektif. Yang kedua adalah
ahamiyah ittijahiyah. Ini yang lebih penting lagi nih. Kita tidak hanya sekedar bicara tentang ruangan kelas kita, kampus kita, prodi kita, unit pengembangan bahasa kita, tapi lebih luas lagi kita bicara tentang orientasi pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Karena al-isti'anah biteknologi min ahammi jawani ta'limil lughat fi dhawil ittijahat al-mu'asirah. Dalam pendekatan pembelajaran bahasa asing dewasa ini, bahwa teknologi itu nggak bisa lagi ditawar-tawar. Semua bahasa asing yang dipelajari di seluruh dunia hari ini, semuanya juga sudah menggunakan dan mengakrabi teknologi. Nah, bahasa Arab saya kira jangan sampai ketinggalan dalam masalah ini. Ini harus disampaikan karena memang tidak di Indonesia, ya, pusat-pusat pembelajaran bahasa Arab Kirat itu tadi seperti yang di awal saya sampaikan masih adalah sampai batas-batas tertentu. Yang ketiga, ahamiyah nafsiyah. Okay. Ahamiyah nafsiyah. Tadi ini aspek ini sudah banyak disampaikan oleh Prof. Arsyad tadi. Saya ingin menambahkan aspek lain. Di sebuah ruang tunggu bandara, karena pesawatnya delay, saya kemudian memanfaatkan waktu untuk mengedit makalah saya untuk sebuah seminar. Nah, di samping saya banyak orang yang duduk yang melihat layar laptop saya itu dengan penuh keheranan. Kok bisa ya ada bahasa Arab di laptop? Kok bisa ya huruf-huruf Latin yang saya ketik itu yang keluar di laptop itu justru huruf Arab? Saya menangkap bahasa beberapa di antara mereka yang sedang melihat layar laptop saya itu. Nah, saya yakin ada semacam image umum masyarakat kita bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak identik dengan teknologi, Maka ketika di keypad smartphone kita ada bahasa Arab, itu orang akan heran. Okay. Lalu kemudian ada, kalau saya memutar di kelas itu pertandingan Liga Inggris atau Liga Spanyol yang komentatornya bahasa Arab, mahasiswa pada heran. Kok bisa ya ada komentarnya pakai bahasa Arab? Ya, ini semua membuktikan bahwa ada kendala psikologis di sana ketika bahasa Arab itu identik dengan bahasa yang tidak menggunakan media. Maka ketika kita mengembangkan teknologi pembelajaran bahasa Arab, ya, itu akan memberikan pengaruh psikologis yang luar biasa. Ya. Siswa kita akan merasa bahwa bahasa yang mereka pelajari itu adalah bahasa tidak kalah dengan bahasa-bahasa yang lain. Saya kira itu aspek psikologis yang diberikan atau yang bisa muncul di kalangan pembelajar bahasa Arab ketika kita menggunakan teknologi pembelajaran. Baik, boleh di halaman berikutnya. Ya. Oke, baik. Lalu kita sekarang mulai masuk kepada teknologi ta'limul lughal arabiyyah. Apa saja unsur-unsur itu? Ya, kita mulai lebih fokus ini. Kita akan lihat apa aja unsur teknologi itu. Kalau tadi Prof. Arsyad fokus pada unsur human-nya, manusianya, saya ingin mengkombinasikan dengan aspek-aspek lain. Yang pertama adalah kafa'atul mu'allim at-teknologiyah. Yang pertama dari ruh dari teknologi itu adalah kemampuan seorang guru atau wawasan dia terhadap teknologi. Oke. Karena teknologi itu adalah aspek praktis, maka tanpa didasari oleh pengetahuan, skill, dan sebagainya, tidak mungkin kita mengakses teknologi dan memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah kafa'atul mu'allim at-ta'limiyah. Ini nih. Ini jauh lebih penting lagi dari poin pertama. Kafa'atul mu'allim at-ta'limiyah. Seorang guru bahasa Arab tidak hanya dituntut untuk mengetahui media apa yang bisa dia gunakan, manfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab, tapi juga dia harus mengetahui dasar-dasar teoritis, ya, pengetahuan dia tentang penggunaan teknologi itu agar bisa sejalan dengan misi pembelajaran dia. Nah, disinilah kemudian applied linguistik atau pembelajaran bahasa Arab, linguistik pembelajaran bahasa asing itu sangat penting sekali. Guru jangan sampai melakukan tindakan pembelajaran apapun tanpa mengetahui dasar teoritisnya. Termasuk ketika dia merangkul media atau teknologi tertentu. Oke. Jangan sampai dia mengajar maharatul kalam, tapi teknologi yang dia gunakan itu tidak efektif dengan maharatul kalam.
Oke. Jangan sampai dia menggunakan maharatul qiraah ya, tapi tes online yang dia gunakan itu sama sekali tidak valid untuk ujian atau tes maharatul qiraah. Di sinilah kemudian dia harus tahu ya dasar-dasar teoritis tentang langkah-langkah atau aksi pembelajaran yang dia lakukan. Yang ketiga dan ini yang paling penting adalah kafaatul muallim fil muhtawa at-ta'limi. Kafaatul muallim fil muhtawa at-ta'limi. Kompetensi guru tentang materi yang dia ajarkan. Guru harus orang yang paling tahu tentang materi yang dia ajarkan. Jangan sampai guru pengetahuannya minim sekali tentang itu, tapi hanya berbekal teknologi dia kemudian memberanikan diri mengajarkan materi. Yang paling basic dari seorang guru itu adalah yajib ayyakun a'lamun nas fi al-madda allati yu'allimuha. Dialah orang yang paling tahu tentang materi. Okay. Sehingga karena sesungguhnya yang dia butuhkan ya, secara pengetahuan okay, tidak hanya sebatas apa yang dia sampaikan di kelas. Kalau dia menyampaikan di dalam kelas itu 3 mufradat, maka bekal dia harus 30 mufradat. Ya. Untuk mengajarkan 3 mufradat, dia harus punya pengetahuan tentang 30 mufradat. Okay. Baik, bisa di halaman. Saya kira nggak usah di full screen karena tampilannya di sini nggak ini di screen kecil aja saya kira. Oke. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya dikecilkan aja. Belum yang tadi yang ada garis-garisnya. Yang setelah ini ini. Tapi saya nggak tahu kenapa ini. Gak apa-apa, saya akan mencoba membacanya. Kafaatul ma'alim at-teknologiya. Itu maksudnya adalah ma'rifatul wasail wal khidamat at-teknologiya wa wadhaifuhu wa fawaiduhu wa tariqatuhu. Jadi guru harus punya wawasan yang cukup tentang ya layanan-layanan teknologi aplikasi-aplikasi teknologi, fungsinya ya dan cara pemanfaatannya untuk tujuan pembelajaran. Saya kira tidak ada teknologi yang sengaja dari awal itu didesain untuk tujuan pembelajaran, tidak ada. Gurulah yang kemudian yang akan merubah teknologi itu menjadi teknologi pembelajaran. Nah, disinilah guru harus punya wawasan. Karena teknologi itu bisa digunakan oleh seorang penjahat, bisa digunakan oleh seorang pembunuh bayaran, bisa digunakan oleh dan bisa digunakan oleh seorang guru. Bagaimana caranya? Berbekal pengetahuan masing-masing. Karena teknologi itu adalah menyerahkan dirinya untuk siapapun yang mau menggunakannya. Oke, baik. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita telekonferensi dengan aplikasi Zoom. Zoom itu tidak hanya digunakan oleh guru bahasa Arab, bahkan tidak digunakan oleh akademisi saja, digunakan oleh mereka yang lain, ya untuk tujuan-tujuan yang lain. Oke. Kenapa itu bisa sampai terjadi? Karena mereka bisa menangkap fungsi apa, ya manfaat apa yang bisa mereka gunakan untuk tujuannya masing-masing. Itu yang saya maksud dengan kafaatul muallim at-teknologi. Ini penting nih. Yang kedua adalah kafaatul muallim at-ta'limiyah, ma'rifatu an-anasir yani ta'lim wa amaliyatuha wa khasaisuha wa idaratuha. Guru misalnya ketika mengajarkan maharatul kalam, dia harus tahu teori yang sangat mendalam tentang maharatul kalam. Pertama, maharatul kalam itu adalah mahara intajiyah, ya, productive skill memproduksi bahasa, bukan menerima bahasa. Atas dasar ini kemudian dia mengembangkan sebuah teknologi yang isinya itu bagaimana siswa itu memproduksi bahasa, bukan mereceive atau menerima bahasa. Oke. Banyak kita gunakan, banyak kita dapati pengembangan tes-tes online. Oke. Itu misalnya soal-soal tes yang digunakan untuk maharatul kalam, sesungguhnya itu untuk maharatul qiraah. Nah, ini berangkat dari pemahaman guru yang tidak sempurna tentang materi pembelajaran yang dia lakukan. Jadi kafaatul muallim at-ta'limiyah ini penting sekali, tidak hanya apa yang dia pelajari tapi bagaimana mempelajarinya. Teori aspek psikologinya, aspek linguistiknya, aspek sosialnya dan sebagainya.
Yang ketiga adalah kafaatul muallim fil muhtawa ta'limi. Ini tadi yang sudah saya singgung di depan, bahwa guru harus menjadi orang yang paling tahu tentang materi yang dia ajarkan. Sebelum dia bicara tentang teknologi, sebelum bicara dia tentang teori-teori pembelajaran, dia harus menguasai dulu. Dia ngajar nahwu, dia harus orang yang paling tahu tentang nahwu. Dia mengajar maharatul qiraah, dia harus tahu, orang yang paling tahu tentang maharatul qiraah dari berbagai aspeknya. Sebelum dia kemudian mengembangkannya menjadi dengan menambahkan unsur teknologinya, atau sebelum dia menambahkan unsur-unsur teoritisnya. Nah, guru-guru bahasa Arab kita dari 3 aspek ini bisa dipetakan ya menjadi beberapa kelompok. Pertama, ada guru yang menguasai materinya saja. Ada guru yang menguasai materinya saja, tapi tidak tahu atau kurang tahu tentang teori pembelajarannya. Atau tidak tahu tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam mengajarkannya. Nah, guru seperti ini saya kira masih jauh dari misi teknologi pembelajaran itu sendiri. Atau ada guru yang sudah menguasai materi ajarnya, ya, tapi dia tidak tahu dasar-dasar teoritis, ya, bagaimana cara mengajarkannya. Juga tidak tahu, merangkul aspek-aspek atau layanan-layanan teknologi yang disediakan agar dia menjadikan pembelajarannya itu lebih efektif. Di kelompok lain ada kadang-kadang yang guru yang menguasai teknologi, tapi dia tidak menguasai materinya, tidak menguasai teori pembelajarannya. Nah, ini tidak sedikit yang muncul seperti ini. Mari bisa kita lihat di website yang muncul di dunia maya, itu banyak sekali yang menampilkan pembelajaran bahasa Arab, yang fokus utamanya itu adalah teknologinya, bukan materinya. Maka pernah saya diundang di Semarang dalam sebuah seminar nasional tentang pembelajaran bahasa Arab di era digital. Oke. Nah, di awal sesi saya kemudian membuat test case. Benarkah yang kita butuhkan itu teknologinya atau kontennya? Maka saya ngetes. Saya bacakan kepada para peserta seminar beberapa kalimat bahasa Arab dan saya minta mereka menuliskannya dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp yang dikirim untuk yang dibuat saat itu. Rata-rata mereka tidak bisa menuliskannya. Oke. Dari sekian banyak itu hanya beberapa orang yang menuliskannya, dan dari sekian yang sedikit yang menuliskan itu menulisnya salah. Lalu kemudian saya tanya, apakah Anda tidak mengirimkan pesan kepada saya karena Anda nggak bisa mengoperasikan WhatsApp atau nggak tahu cara nulisnya? Mereka menjawab nggak tahu cara nulisnya. Berarti persoalan kita bukan di teknologi. Teknologi saya kira itu adalah aspek terakhir yang bisa kita rangkum. Fondasi utama pembelajaran kita yang harus kita bangun dengan begitu mapan itu adalah penguasaan materi itu sendiri dan penguasaan teori pembelajarannya. Teknologi datang belakangan. Teknologi datang belakangan. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelumnya. Baik. Nah, ada kaitan-kaitan, aspek-aspek yang kita sebutkan tadi itu saling terkait di dalam teknologi pembelajaran. Pertama adalah keterkaitan antara teknologi dengan teori pembelajaran. Ingat, teknologi itu kosong, teknologi itu adalah alat, benda mati, maka penggunaannya harus berdasarkan teori tertentu. Kalau mau digunakan untuk pembelajaran, maka teknologi itu harus diramu dengan teori-teori pembelajaran. Disinilah kita butuh mengawinkan antara teknologi yang tersedia dengan teori pembelajaran yang tersedia. Jangan sampai teknologi yang kita ambilkan itu nggak sesuai dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Yang kedua, rabdut teknologiya bi al-muhtawa. Mari kita kaitkan antara teknologi yang tersedia dengan konten atau materi bahasa Arab yang kita pakai. Jangan sampai kita mengajarkan nahwu, tapi teknologi yang kita gandeng itu tidak sesuai dengan nahwu. Oke. Jangan sampai juga maharatul qiraah yang kita pakai, tapi teknologi yang kita kembangkan bukan maharatul qiraah. Lalu yang ketiga adalah keterkaitan antara ta'limiyah bil muhtawa. Ini yang paling problem nih di Indonesia ini. Bagaimana
mengajarkan materi bahasa Arab dengan teori pembelajaran yang benar. Tadi Profesor Dr. Azhar Arsyad menunjukkan kepada kita semua buku beliau. Saya sendiri juga menggunakan buku beliau. Buku ini saya gunakan untuk mengajarkan anak saya yang kebetulan sekarang pulang dari pondoknya. Selama di rumah saya ajarkan buku ini. Buku ini dari segi judul mungkin orang akan berpikir sederhana sekali buku ini. Hanya berupa list dari fiil-fiil yang proses menjadi transitifnya itu dengan preposisi. Tapi sesungguhnya buku ini adalah sebuah revolusi pembelajaran di Indonesia. Kenapa? Karena buku ini merubah, mengupgrade materi bahasa Arab, nahwu terutama, yang selama ini sangat-sangat kognitif, itu menjadi afektif dan psikomotorik. Diberikan contoh-contohnya, sehingga teori-teori nahwu, mubtada, khobar, hal, huruf jar, fi'il, dan sebagainya, itu dipraktekkan. Yang tadinya itu hanya dihafalkan. Nah, ini sebuah contoh proses pembelajaran, teknologi pembelajaran. Benar, ini adalah sebuah buku, ini bukan video, ini bukan jaringan internet, tapi ini adalah sebuah contoh dari teknologi pembelajaran. Kenapa? Karena membuat sebuah proses pembelajaran yang tadinya begitu grammar oriented menjadi communication oriented, yang tadinya itu adalah hanya kognisi saja, ma'rifi saja, kemudian menjadi mahal. Ini tugas kita bahwa dalam kerangka teknologi pembelajaran itu saling terkait. Materi yang kita pakai, materi yang kita ajarkan, pengetahuan pembelajaran yang kita kuasai dengan teknologi yang akan kita daya gunakan, itu harus saling terkait satu sama lain, bukan tiga entitas yang berdiri sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjut. Oke. Baik, walaupun ini acak-acakan, saya masih berusaha mencoba membacanya. Rabdut teknologi bitta'limiyah huwa damz at-teknologi bin nadhariyat wal hadaf minhu aw yastaqdim al-muallim min al-wasail wal khidmat at-teknologiyah ma yatamashsha ma an-nadhariyat at-ta'limiyah. Jadi teknologi yang kosongan itu harus kita arahkan, harus kita bawa sehingga memberikan manfaat pembelajaran buat kita. Sama sekali tidak ada teknologi yang sejak awal sudah dirancang sebagai sebuah teknologi pembelajaran. Apa yang kita kenal misalnya sekarang kan semuanya itu pakai atribut muhausab, al-iktibar al-muhausab, ta'limul lughal arabiyyah al-muhausab, an-nadwa al-muhausabah. Jadi al-muhausab itu online. Oke. Awalnya tidak seperti itu merupakan damz, kolaborasi, kolaborasi antara teknologi dengan teori-teori pembelajaran. Oke. Ada sekarang yang Google Form. Panitia ini kan juga menyediakan Google Form kan, aplikasi Google Form untuk membuat sertifikat para peserta. Nah, Google Form ini itu bisa kita daya gunakan untuk menjadi tes online Maharatul Qiraah misalnya, atau Nahwu misalnya. Ini yang saya maksud bahwa tidak dari awal teknologi itu disediakan untuk seperti yang kita butuhkan dalam konteks pembelajaran, tapi kitalah yang kemudian yang mengkondisikannya untuk menjadi media pembelajaran. Yang kedua adalah rabdut teknologiya bil muhtawa, damj at-teknologiya bi khasa'is ta'limiyah atau khibrat at-ta'limiyah wal hadaf minhu ay yastakhdimul mu'allim at-teknologiyah allati tunasib al-mawad at-ta'limiyah wa tazidu ta'limaha fa'aliyatan. Oke, teknologi yang kita ambil harus sejalan, harus cocok dengan materi yang kita ajarkan. Lalu kemudian at-ta'limiyah bil muhtawa seperti yang kita sudah sampaikan di depan, bahwa materi yang kita ajarkan itu harus ada perbedaan perlu saya sampaikan di sini, ada perbedaan antara materi bahasa Arab dengan materi pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana juga ada perbedaan antara buku bahasa Arab dengan buku pembelajaran bahasa Arab.
Nah, kita di Indonesia banyak yang masih mengajarkan bahasa Arab dengan buku bahasa Arab, bukan buku pembelajarannya. Atau ada juga kita mengajarkan bahasa Arab dengan buku pembelajaran bahasa Arab, tapi isinya ya masih buku bahasa Arab. Contoh, kita bikin buku, tapi contoh-contohnya diambil dari Jami'ud Durus. Contoh-contoh nahwunya diambil dari Jami'ud Durus, diambil dari Nahwul Wadi, Nahwul Wafi. Padahal itu kan contoh-contoh yang tidak komunikatif, contoh-contoh yang tidak memperhatikan aspek pembelajarannya, hanya aspek linguistiknya. Contoh nih, di dalam beberapa buku yang bisa kita amati penggunaan atau penjelasan tentang perbedaan penggunaan antara hadza dengan hadhihi. Contoh yang sering kita gunakan hadza baitun, hadza muallim, hadza ustadzin. Lalu hadhinya, hadhi madrasatun, hadhi kurrasatun, hadhi saburatun. Secara bahasa ini nggak salah, tapi secara pembelajaran bahasa ini fatal, ini salah. Kenapa? Karena contoh-contoh ini tidak memberikan kepada siswa apa yang mereka bisa simpulkan tentang perbedaan antara hadza dan hadhi. Andai contoh ini dirubah menjadi hadza talib, hadhihi talibah, hadza ustadz, hadhihi ustadzah, hadza muallim, hadhihi muallimah. Mereka akan langsung tanpa dijelas pun contoh ini akan bisa disimpulkan bahwa oh ternyata perbedaan antara muannas mudzakkar itu adalah antara ta dengan tidak ada tanya. Karena perbedaan variabel perbedaan antara contoh-contoh itu hanya fokus pada ta dan tidak ada tanya. Jadi sampai pada aspek-aspek sederhana seperti ini pun ya kita masih ketinggalan jauh dalam bidang teknologi pengembangan pembelajaran bahasa Arab ini. Ya, fokus utamanya, problem utamanya itu adalah kita belum berhasil dengan baik menggabungkan antara pengetahuan pedagogis kita dengan materi yang kita ajarkan. Silakan di berikutnya. Baik. Nah, dari paparan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran itu adalah husnud dams dengan mengkombinasikan dengan bagus antara teknologi, teori pembelajaran, dan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Tujuannya apa? Tahqiqil ahdaf ta'limiyah bisyaklin syamil. Untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran kita dengan sempurna. Silakan lanjut. Baik, lalu kita secara praktis sekarang, bagaimana seorang guru memulai langkah-langkah penggunaan teknologi pembelajaran itu? Dia bisa memulai dengan beberapa pertanyaan itu. Pertanyaan pertama adalah ma hiya maddatul lughal arabiyyah allati yu'allif. Pertama dia harus menyadari, harus punya gambaran yang jelas materi yang diajarkannya ini apa. Lalu setelah tahu itu, yang kedua adalah ma hiya an-nadhariyat allati ya'rif an ta'limi tilkal maddah. Setiap materi itu pasti ada teori pembelajarannya. Teori pembelajaran nahwu beda dengan teori pembelajaran maharatul kalam. Teori pembelajaran istima' beda dengan teori pembelajaran qiraah. Jadi guru harus tahu landasan pedagogis dari materi yang dia pakai itu apa. Lalu yang ketiga adalah ma hiya teknologiya allati yumkin an yastakhdimha fi ta'limi tilkal maddah. Setelah tahu materinya apa, landasan teori pembelajarannya apa, disitulah dia bisa menentukan teknologi apa yang kira-kira dia bisa daya gunakan untuk mendukung pembelajaran. Baik, lebih praktis pada halaman berikutnya. Ada 3 kafaat seperti yang di depan sudah kita jelaskan. Al-kafaat teknologiya, al-kafaat ta'limiyah, wal-kafaat fil muhtawa. Contohnya apa kafaat teknologiya itu? Guru mempertanyakan dirinya, saya ini bisa teknologi apa? Contoh, dia bisa membuat video. Tahu dia bagaimana edit video, mendubbing video, membuat gerakan video, lalu kemudian suaranya dan sebagainya dia tahu. Lalu kafaat ta'limiyah. Kafaat ta'limiyahnya apa? Dia menggunakan atau dia mengajarkan mustawa mubtadi'in. Dia mengajarkan bahasa Arab untuk siswa ibtidai. Lalu kemudian yang ketiga kafaatu fil muhtawa. Dia mengajarkan maharatul kalam. Jadi sudah ada 3 aspeknya. Dari segi teknologi dia bisa video, dari segi pedagogis dia tahu, dia sadar bahwa dia mengajarkan siswa yang masih mustawa ibtidai, dan yang ketiga dia tahu bahwa dia mengajarkan maharatul kalam. Maka
dalam konsep ini, dalam konsep teknologi pembelajaran, maka apa yang harus dia lakukan adalah ta'lim maharatil kalami lil mubtadi'in bistikhdamil video. Ini contoh sederhana teknologi pembelajaran itu. Ada 3 aspek di situ. Dia mengajarkan maharatul kalam untuk siapa? Untuk para pemula. Dengan cara apa? Dengan menggunakan video. Kelihatannya sederhana, tapi nggak sederhana ini. Di sini ada kaitan-kaitan di dalamnya. Bahwa dia membutuhkan aspek pedagogis. Ada pedagogis maharatul kalam yang dia pakai. Oke. Dan dia juga tahu apa khasais al-mubtadi'in. Oke. Apa yang harus diajarkan kepada mubtadi'in. Apa yang tidak boleh diajarkan kepada mubtadi'in. Bagaimana psikologi belajar mubtadi'in. Oke. Salah satu misalnya dalam teori pembelajaran bahasa Arab adalah ta'limun nahwi lil mubtadi'in. Haramun ala kulli muallimin ay yu'allim al-qawaid lil mubtadi'in. Ini sudah teori. Tidak boleh mengajarkan qawaid baik itu nahwu atau saraf kepada para pemula. Nah, ini yang banyak kita langgar di Indonesia. Ya, perkenalan pertama kita sebagai pembelajar yang mubtadi'in, pemula, elementary, itu adalah perkenalan dengan nahwu dan sharaf. Maka jangan heran ketika yang berkembang kemudian itu adalah image kita bahwa bahasa Arab itu susah. Tidak heran kalau ada image itu, karena perkenalan kita dengan bahasa Arab itu melalui pintu nahwu, pintu qawaid, pintu yang paling sulit dalam segala bahasa. Semua bahasa itu nahwunya yang paling sulit. Saya sering menggoda mahasiswa saya untuk menunjukkan bahwa nahwu itu menyusahkan. Nahwu itu membuat susah. Oke? Contoh, saya tanya kepada mereka, bikinlah teori nahwu tentang perbedaan penggunaan kata-kata meledak dan meletus. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau meletus itu kecil Ustaz, kalau meledak itu besar. Lalu saya bilang, apakah gunung itu apa? Meletus. Nah, kata Anda meletus itu kecil. Apa letusan gunung itu kecil? Nah, mereka kemudian bingung. Nah, saya kemudian menyimpulkan inilah susahnya nahwu. Mengkonsepkan nahwu. Nahwu itu selalu berangkat dari konsep yang susah, yang sophisticated. Sehingga orang Arab pun yang meletakkan dasar-dasar nahwu bahasa Arab itu sekarang sudah menyadari bahwa mereka terlalu sulit. Konsep nahwu yang mereka letakkan terlalu sulit. Maka kemudian sekarang ini ada buku-buku yang terbit Taisirun Nahwi. Penyederhanaan atau memudahkan nahwu. Memudahkan ini berarti nahwu yang sudah terlanjur terkonsep itu sulit. Gitu. Nah, kembali saya tes mahasiswa yang saya tanya tadi, yang saya ucapkan ini meledak atau meletus? Gunung, saya bilang. Lalu dia jawab meletus. Oke. Tabung LPG meledak. Ban mobil meletus. Dengan mudah dia menjawabnya. Padahal dia nggak tahu konsep nahwunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi memulai dari mubtadi'in, jangan sampai kita langsung memperkenalkan mereka dengan dengan qawaid, bagian tersulit dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, lalu kemudian lebih praktis lagi, lanjutan dari tadi, maka rabtut teknologiya bita'limiyah. Bagaimana kemudian kita atau guru tadi menghubungkan antara pengetahuan teknologi dia, tadi berupa pengetahuan dia membuat video, dengan pengetahuan pedagogis dia, tadi berupa pengetahuan dia tentang karakteristik pembelajaran bahasa Arab pemula. Hasilnya adalah i'dadul video, membuat video alladzi yunasib tulabul mubtadi'in, yang cocok dengan siswa atau pembelajar elementary. Dari sisi apa? Min haitsul madmun, dari segi isinya, wal ikhrajul fanni. Wal ikhraj al-fanni. Isinya dia tidak sama sekali menyinggung nahwu, sama sekali tidak menyinggung sharaf. Nah, tampilannya adalah artistik, khas untuk anak-anak pemula. Misalnya kalau itu ada anak-anak yang masih usia SD, ya banyak pewarnaan-pewarnaannya, gamenya dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud bagaimana kita mengawinkan dengan bagus ya aspek teknologi dengan teori pembelajaran yang kita kuasai. Yang kedua adalah bagaimana mengawinkan antara atau mengkombinasikan antara teknologi dengan
materi. Tadi materinya adalah maharatul kalam, sementara teknologi adalah pembuatan video. Hasilnya adalah i'dadul video alladhi yunasib tabi'ata maharatil kalami min haitsul mawdu' wal muhtawa. Dia akan membuat video isinya itu khas maharatul kalam. Nggak boleh ada teks. Kalau Anda membuat video masih ada teks, itu bukan maharatul kalam, itu maharatul qiraah. Dia harus berupa video, misalnya percakapan hiwar. Kalau ada hiwar, berarti paham guru ini bahwa salah satu unsur terpenting, uslub terpenting dalam pembelajaran maharatul kalam adalah hiwar. An-nadhariyah taqul inna min ahammi ashkal mawad ta'lim maharatul kalam al-hiwar atau al-muhadatsah. Lalu yang ketiga adalah rabtut ta'limiyah bil muhtawa. Bagaimana mengawinkan antara pengetahuan pedagogis dengan materi yang kita ajarkan. Hasilnya adalah dia akan mengadakan sebuah rangkaian pembelajaran, desain pembelajaran tasmim ta'lim maharatil kalam alladhi yunasib at-tullab wal mubtadi'in min haits ahdaf dan sebagainya. Jadi dia nanti akan mendesain pembelajaran maharatul kalam yang level dan isinya adalah sesuai dengan para pemula. Al-madda wa at-tariqah. Bisa saja kita mengajarkan maharatul kalam. Maharatul kalam itu banyak pilihan loh. Diskusi juga dalam maharatul kalam. Tiba-tiba kita mengajarkan maharatul kalam kepada ibtidai, tapi diskusi. Anak-anak, nahnul yaum natakallam an virus corona. Nah, wa nunakis fima bainana. Antum tunakisuna wa ana astami'. Badal munakasa ana ulakhis. Ini guru tidak paham karakteristik pembelajaran ibtidai. Bagaimana ibtidai itu berdiskusi dengan bahasa Arab? Diskusi itu sendiri adalah uslub pembelajaran bahasa Arab untuk mutaqaddimin, untuk level advance. Baik, Bapak Ibu sekalian lanjut. Saya kira ini adalah halaman terakhir. Maka teknologi pembelajaran itu menuntut guru untuk mulimman tamamal ilmam, benar-benar menguasai satu, al-madda allati yu'allimuha, materi yang dia ajarkan, nadhariyatu ta'limiha, landasan pedagogis terhadap materi pembelajaran materi itu, dan yang ketiga adalah penggunaan media pembelajaran yang cocok. Pembelajaran cocok. Saya ingin mengaitkan poin terakhir ini dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Prof. Azhar tadi adalah core teknologi itu adalah orangnya, bukan medianya. Sekali lagi, core dari teknologi yang menurut perspektif kita, teknologi spiritual seperti yang beliau sampaikan tadi adalah core-nya itu adalah gurunya, manusianya, bukan medianya. Media itu kan kosongan. Media itu adalah kosongan, dan kita lah yang kemudian bisa mengisinya untuk menjadi kepentingan apa. Makanya kemudian beliau tadi bilang at-teknologiya wa at-tariqah. Wa at-tariqah. Gurulah kemudian yang harus menguasai di blended theory dari yang beliau sampaikan tadi, bagaimana mensinergikan dengan bagus sekali antara aspek pembelajaran dengan aspek teknologi. Beliau tadi bagus sekali menyampaikan ahammu anasirit tadris, unsur elemen yang paling penting dari sebuah pembelajaran itu al-muallim awil mudarris. Wa ahammu jawanibil muallim ruhu, dan aspek paling penting dari seorang guru itu adalah ruhnya. Adalah ruhnya. Kalau bicara kita bicara tentang ruh, berarti kita bicara tentang motivasi, tentang keikhlasan, tentang menteri kita yang baru ini kan sering sekali menggaungkan bahwa guru yang bagus itu bukan guru yang pintar, tapi guru yang menginspirasi. Guru yang menginspirasi itu dalam konteks pembelajaran bahasa Arab seperti apa? Menurut saya banyak, tapi yang paling sederhana adalah guru yang berbicara bahasa Arab. Guru yang berbicara bahasa Arab. Kenapa? Karena secara teori bahasa itu tabda'u minal muhakat. Bahasa itu niru. Kalau guru tidak berbicara bahasa Arab, dia mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Lalu dari mana datangnya muhakat? Jadi saya tegaskan di sini bahwa guru yang mengajarkan bahasa Arab bukan dengan bahasa Arab, guru seperti ini tidak membuka pintu belajar, tapi justru menutupnya. Karena yang paling penting dari proses pembelajaran itu tidak hanya materi yang ada dalam buku, tapi diri guru itu sendiri. Guru itu adalah pusat motivasi, pusat materi.
Saya pernah belajar bahasa Inggris dulu. Ketika sarjana saya menemukan diri saya ini kosong bahasa Inggris saya. Lalu berangkatlah saya ke Pare Kediri, kampung bahasa Inggris di sana. Saya belajar di sebuah lembaga kursusan. Yang saya ingat adalah saya kemudian bisa bahasa Inggris dan kemudian bisa menulis dalam majalah Hello saat itu dengan bahasa Inggris. Itu bukan karena materi yang disampaikan oleh guru saya, tapi gaya guru saya itu loh dalam mengajar. Beliau selalu duduk menyamping dari kita. Jadi beliau tidak duduk menghadap kita, tapi duduk menyamping melihat di luar. Lalu keluarlah kata-kata bahasa Inggris dari mulut, dari ucapannya itu dengan tanpa mikir, dengan begitu mudah, dengan begitu lancar. Belakangan saya tahu bahwa ternyata banyak kata-kata beliau itu yang salah. Tapi buat saya saat itu bukan salah benarnya, tapi beliau memberikan inspirasi bahwa bahasa Inggris itu gampang. Nah, kalau kita guru bahasa Arab mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa lain, maka asumsi pertama yang ada di kepala dan benak mahasiswa kita, santri kita dan siswa kita adalah al-lughah al-arabiyyah lughah sa'bah wa dalilu ala dzalika al-muallim nafsuhu la yatakallam bil arabiyyah. Bahasa Arab itu bahasa yang sulit. Itu buktinya Pak guru sendiri nggak berbahasa Arab. Nah, ini musibah psikologis nih kalau terjadi dalam ruangan kelas. Maka itu tadi cocok sekali saya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Azhar. Nah, ruhul muallim ahammu syai' fi ta'lim. Teknologi yang diambil itu adalah tergantung siapa yang mengambilnya. Kita kan sekarang sudah mulai mengeluhkan teknologi Facebook dan sebagainya yang hari demi hari sudah berubah menjadi ajang kita untuk saling menjatuhkan, saling menyerang, menyakiti dan sebagainya. Bukan teknologinya yang salah. Teknologi itu benda mati, tapi ruh orang-orang yang menggunakannya. Lalu kemudian dan jangan lupa bahwa inti dari teknologi itu adalah teknologi pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Prof. Azhar tadi adalah has something to do with motivation, has something to do with spiritual. Jadi motivasi. Guru dan seperangkat teknologi pembelajarannya aja, berada di dalam kelas aja sudah merupakan motivasi. Saya sendiri memaknai kehadiran Prof. Azhar Arsad pada saat ini adalah betapa tawadunya beliau. Saya ingin cerita kembali ketika kami bertemu di Dubai itu. Saya tidak sadar, tidak tahu bahwa di forum itu ada orang Indonesia selain saya. Beliau turun, datang ke panggung menemui saya, menyalami saya. Masya Allah, saya langsung kenal. Nah, saya menangkap beliau seorang yang tawadu. Dan kehadiran beliau bergabung dengan kita yang muda-muda, pagi ini juga adalah bukti lain dari ketawaduan mereka. Nah itulah, padahal beliau nggak ngomong tentang ketawaduan, tapi hadirnya beliau memberikan has something to do with motivation, has something to do with spiritual. Dan pesan lain dari beliau, kita jangan sampai yang sama sebagaimana kita diajarkan dulu. Pada saat itu belum ada teknologi pembelajarannya, sekarang nggak boleh lagi. Kita mengajarkan seperti kita diajarkan dulu. Kita jangan merasa bahwa dengan metode ini saya sudah menjadi guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab. Maka kenapa saya harus merubahnya? Ya. Bapak Ibu sekalian, terakhir salah satu aspek penting dari teknologi pembelajaran bahasa Arab itu adalah berangkat dari pertanyaan salah satu mahasiswa dari Makassar tadi adalah kita harus mengaitkannya dengan Al-Qur'an. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Semakin jauh bahasa Arab itu kita renggangkan dengan Al-Quran, maka semakin kehilangan arah bahasa Arab. Saya pernah di sebuah stadium general ditanya oleh mahasiswa dari Lampung, Ustadz, darasna lughal arabiyyah, takallamna biha, katabna biha. Nah, kita sudah melakukan segala hal tentang bahasa Arab ini. Tapi rasa-rasanya kita tidak mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan dari peluang kerja lah, dari kesempatan beasiswa dan sebagainya. Saya menjawab normatif saat itu. Apakah Anda sudah menggunakan bahasa Arab Anda untuk Al-Quran, memahaminya dan mengkajinya, mentadaburinya? Kelihatannya dia belum. Oke. Jangan lupa, segala sesuatu banyak terbukti itu akan menjadi mulia, akan punya kandungan spiritual yang luar biasa ketika berkaitan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan yang barusan kita lewati itu menjadi bulan mulia. Kenapa? Di dalamnya turun Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, malam dahsyat dalam hidup kita ini. Kenapa mulia? Kenapa? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Nabi Muhammad, pamungkas dari seluruh Nabi dan Rasul, kenapa begitu mulia? Beliau membawa Al-Quran. Malaikat Jibril, bosnya secara malaikat, seluruh malaikat, kenapa? Beliau yang membawa Al-Quran.
Dan kita umat Muhammad, kenapa menjadi umat yang begitu mulia? Karena kita adalah objek dari turunnya Al-Quran. Saya kira bahasa Arab ketika kita niatkan untuk menggapai sesuatu dari Al-Quran akan barokah. Dan Al-Quran adalah motivasi long life motivation dari belajar bahasa Arab. Kalau kita hanya untuk S1, S2, S3, maka motivasi kita belajar bahasa Arab akan padam ketika kita melalui seluruh tahapan akademik itu. Tapi kalau motivasi kita Al-Quran, maka selama hidup kita akan terjaga motivasi kita belajar bahasa Arab. Ukuran penguasaan kita bahasa Arab kita itu adalah Al-Quran. Okay? Dan itu seumur hidup kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang barusan kita alami tadi. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit memberikan manfaat, dan saya sangat berharap ini bisa kita lanjutkan dengan diskusi sehingga kita bisa saling berbagi lagi tentang hal-hal yang belum saya sampaikan. Terima kasih.